Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kira Fiksi Cikadimarsya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Dan hari ini saya pengen sharing tentang diri atau pribadi kita masing-masing. Pasti banyak juga dari om, tante, teman-teman semua, kakak-kakak yang merasa pasti sudah mengenal dirinya dengan baik atau sudah mencintai dirinya. Tapi hari ini di mata kuliah yang sedang saya ikuti, yaitu psikologi sosial, kita akan sama-sama mempelajari lebih dasar lagi ke hal yang paling dasar tentang diri kita sendiri. Jadi apa aja yang kita bahas hari ini? Let's jump to the video. Hai, balik lagi di videoku hari ini. Dan aku akan membahas yang pertama. Bagian paling dasar dari diri kita sebagai pribadi itu adalah konsep diri. Apa itu konsep diri? Nah, konsep diri itu adalah bagaimana pandangan seseorang atau pandangan kita nih menilai diri kita sendiri. Jadi gimana kamu mencintai dirimu itu adalah bukti bahwa kamu mengenal di konsep diri kamu sendiri. Dan juga konsep diri itu merupakan alat kontrol positif untuk mengontrol diri kita dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dan juga melakukan hal-hal dalam hidup kita sendiri. Nah, kadang suka kita tuh kayak nggak sadar kalau tindakan yang kita keluarkan di luar rumah atau pada keluarga kita itu adalah menggambarkan bagaimana kita mengenal diri kita atau kita menilai diri kita. Misalkan orang A memiliki prestasi yang baik, punya sopan santun yang baik, dan juga memiliki banyak teman karena dia memiliki kualitas pertemanan yang baik. Nah, itu adalah contoh orang yang mengenal dirinya, mengenal konsep dirinya dengan positif. Nah, kalau orang yang tidak mengenal dirinya dengan baik, bagaimana? Banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang bahkan merugikan dirinya sendiri loh. Nah, dengan tidak mengenal konsep dirinya itu, mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang negatif pula. Jadi kalau misalnya kamu atau teman-teman di sekitar kamu atau siapapun yang kamu kenal memiliki masalah dengan kepribadian atau masalah dengan perilaku, bisa jadi masalahnya adalah karena mereka tidak memiliki atau mempunyai pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri. Nah, ada juga nih teori yang menjelaskan tentang dimensi-dimensi apa aja yang membangun konsep yang bisa membantu membangun konsep diri seseorang. Yang pertama itu ada dimensi internal. Apa sih dimensi internal? Yang pasti itu seperti faktor internalnya. Apa yang ada dari diri kita ke diri kita juga. Yang pertama itu ada identitas diri. Identitas diri itu apa? Identitas diri adalah bagaimana kamu menilai tentang dirimu sendiri. Kayak aku itu orang yang ceria, aku adalah orang yang pintar dalam olahraga. Itu adalah bagaimana kamu menilai identitas dirimu sendiri. Yang kedua, ada diri sebagai pelaku atau behavioral self. Nah, apa tuh behavioral self? Itu adalah bagaimana kita bertindak, memutuskan sesuatu, berperilaku di luar rumah maupun di dalam rumah. Jadi, kita akan bertindak sebagai mana kita mengenal diri kita atau kita menjadi diri kita sendiri. Nah, itu mungkin secara tidak sadar kita melakukan banyak hal yang bisa juga membuat orang menilai tentang diri kita loh. Nah, yang ketiga ada diri sebagai penilai atau judging self. Jangan salah, kita tuh juga bisa loh menilai diri kita, atau kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita udah banyak mengkritik diri kita tanpa kita membangun diri kita loh. Nah, apa contoh dari judging self? Misalkan, saya gagal dalam ujian matematika. Saya menilai diri saya tuh, saya ini bodoh banget di matematika. Kenapa sih saya nggak bisa? Atau kenapa sih saya payah banget? Nah, itu juga salah satu bentuk dari penilaian diri terhadap diri sendiri. Hati-hati ya, karena penilaian diri kita juga akan berpengaruh kepada bagaimana kita membangun konsep diri kita. Begitu. Yang selanjutnya ada dimensi eksternal. Nah, ini baru nih, seperti faktor eksternal yang juga membantu, yang mendorong kita untuk membangun konsep diri kita. Nah, yang pertama itu ada diri fisik. Itu adalah bagaimana kita menilai penampilan fisik kita nih, penampilan baju, muka kita, kesehatan kita, fungsi-fungsi dari tubuh kita, itu kita nilai nih. Misalkan kayak, wah pagi ini gue cantik banget gitu. Saban hari bilang kita cantik, tapi di hari selanjutnya kita bisa aja menilai kayak, kok kayaknya ada yang kurang ya sama muka gue, atau kayak kok
tangan gue nggak putih ya, atau kok gue nggak bisa makan banyak lagi ya, kayak gitu. Yang kedua ada diri etika moral. Nah, kita juga menilai loh bagaimana etika atau moral kita saat bersama orang lain atau saat kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu nih, tapi kita juga saat kita melakukan hal itu kita tuh merasa kayak kok kayaknya nggak tepat ya, atau kayak ini harusnya gue nggak kayak gitu deh, itu tandanya kamu sudah melakukan yang namanya diri etika moral. Kamu memperbaiki dirimu dengan mengoreksi etika dan moralmu sendiri gitu. Dan juga biasanya diri etika moral ini berbicara tentang bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhanmu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya hubungan dengan Tuhanmu yang baik, maka kamu akan cenderung memiliki etika atau moral yang baik pula, karena kamu mempunyai hubungan atau kualitas hubungan yang seimbang antara dengan manusia dan juga dengan Tuhan. Yang ketiga ada diri secara personal. Nah, diri secara personal ini juga menilai bagaimana kita memiliki kualitas hubungan dengan orang lain. Nah, biasanya juga diri personal ini kita akan secara lebih luas melihatnya, karena kita akan melihat bagaimana saya berbicara dengan A, bagaimana saya berteman dengan B, dan lain-lain kayak gitu. Selanjutnya ada diri dengan keluarga atau family self. Jadi sebagai anak, sebagai anggota keluarga, kita tuh akan menilai diri kita sebagaimana fungsi kita di keluarga. Jadi misalkan saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya akan menilai diri saya sesuai dengan fungsi yang sudah secara tidak langsung diberikan kepada saya. Jadi saya akan menilai kayak, oh harusnya gue nyuci nih hari ini. Gue akan menilai bagaimana saat saya melakukan tugas itu. Jadi saat kamu tidak melakukan atau tidak melaksanakan tugasmu, fungsimu di keluarga, kamu juga akan bisa menilai itu loh. Keren kan? Yang selanjutnya ada diri sosial. Nah, diri sosial ini menjadi faktor terakhir atau dimensi terakhir dari dimensi eksternal yang bisa membangun konsep diri seseorang. Dimensi sosial, maksudnya diri sosial. Diri sosial itu adalah bagaimana kamu menghargai, menilai, memantau hubungan eksternalmu dengan lingkungan sosialmu yang lebih luas. Jadi bagaimana kamu bersikap dengan guru, bagaimana kamu bersikap dengan kolega dari orang tuamu, bagaimana kamu bersikap dengan teman-teman di sekolah atau teman-teman di lingkungan kelompok yang lain. Nah, itu kamu juga bisa menilai sudah sebaik mana atau sejauh mana dirimu berkembang dan memiliki konsep diri. Nah, tapi secara singkatnya ada tiga faktor pembangun konsep diri utama dari seseorang nih. Nah, apa aja? Yang pertama pastinya adalah peran orang tua. Karena peran orang tua itu adalah agen sosialisasi paling penting dalam pembangunan konsep diri anak. Jadi kalau misalnya orang tua memiliki peranan yang cukup dan peranan yang menjalankan fungsinya dengan baik, anak akan cenderung berkembang dengan konsep diri yang baik karena dia mendapatkan kualitas peran orang tua juga yang baik. Yang kedua, ada peran faktor sosial. Lagi-lagi lingkungan sosial, lingkungan eksternal itu sangat berpengaruh bagi anak. Jadi kembali lagi juga ke peran orang tua, bagaimana orang tua mendidik dan juga mengarahkan anak untuk bisa bertindak yang baik dan juga sesuai dengan aturan di lingkungan sosial mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah proses individu belajar. Ini bagaimana anak menilai atau juga memilah bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus menerima informasi, memfilter informasi, dan juga bagaimana mereka itu kembali menilai dirinya sendiri dan juga memperlakukan dirinya dengan baik. Gitu, itu adalah bagian yang pertama, yaitu konsep diri. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian kedua, yaitu skema diri. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu skema diri. Nah, skema diri itu apa sih?
pasti belum banyak dari om tante semua atau teman-teman yang pernah mendengar kata-kata skema diri. Skema diri itu apa? Jadi skema diri adalah pengetahuan tentang diri sendiri yang sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak, berpikir, dan juga perilaku di luar rumah maupun di dalam rumah. Jadi seperti yang tadi aku jelasin, makanya si skema diri ini sangat berpengaruh dan sangat berhubungan dengan konsep diri, karena pengertian aja itu udah kayak mirip-mirip banget kan, kayak beda tipis gitu kan tentang skema diri dan juga konsep diri. Makanya mereka yang berdua ini nggak bisa dipisahkan, mereka akan saling berhubungan dengan bagaimana kamu memandang diri sendiri. Nah, selanjutnya ada 3 jenis skema diri. Banyak banget ya, ada 3 jenis skema diri. Aku sampai kelibet, mohon maaf. Yang pertama itu ada yang namanya actual self, atau keadaan diri kita saat ini nih. Jadi saat ini kamu melihat saya nih sebagai mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana. Nah, yang kedua ada ideal self, atau keadaan yang sangat kita idam-idamkan atau yang kita harapkan yang terjadi pada diri kita. Kayak saya mengharapkan tadinya saya bisa kuliah psikologi di PTN X. Itu yang saya harapkan. Nah, tapi yang terjadi pada diri saya itu adalah yang ketiga, namanya out self, atau keadaan diri yang memang seharusnya sudah terjadi sama saya. Yang terjadi adalah sekarang saya menjadi mahasiswa psikologi, tetap psikologi tapi di Universitas Mercu Buana, bukan di PTN X gitu. Nah, dari 3 hal ini sangat berpengaruh sama skema diri kita. Jadi apa yang kita harapkan, jadi kayak realita versus ekspektasi gitu loh. Nah, secara gampangnya tuh kayak gitu. Jadi apa yang kamu harapin ke diri kamu, kayak saya pengen punya pacar dengan C1 super junior, tapi yang terjadi, yang ada sekarang, pacar saya maaf berantem lagi yang pacaran. Tapi yang sekarang terjadi, pacar saya ya udah pacar saya, bukan mirip kayak C1 gitu. Nah, kadang-kadang realita versus ekspektasi ini nih emang membingungkan ya, dan bisa menyebabkan yang namanya ini nih, self discrepancies. Tang slip. Nggak bercanda. Jadi beneran ada namanya self discrepancies, yaitu diskrepansi pada diri, atau bahasa gampang itu kayak terjadi kesenjangan antara diri yang kita harapkan dengan diri yang terjadi sama kita sekarang, sama apa yang kita punya saat ini gitu. Nah, kenapa bisa ada kesenjangan itu? Ya karena kita nggak bisa mencapai diri yang kita harapkan itu, makanya kita sampai di posisi ya udah jadi actual self kita saat ini gitu. Tapi pasti dong, yang namanya manusia itu harus berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam dirinya gitu. Nah, gimana caranya? Kayak gimana nih, gue harus gimana biar gue bisa mencapai ideal self yang gue idam-idamkan gitu. Caranya ya berusaha. Klise banget ya. Maksudnya berusaha tuh gini, kayak kamu mengetahui bagaimana konsep dirimu, bagaimana kualitas dirimu, itu yang tahu ya kamu, dan bagaimana kamu bisa mencapai ideal self yang kamu pengen banget, ya kamu harus meningkatkan dirimu kalau memang kurang, atau kamu harus lebih mengenal dirimu, apakah yang kamu cita-citakan atau ideal self yang kamu pengen itu adalah benar-benar passion kamu atau enggak gitu. Nah, ada 2 hal kemungkinan yang terjadi saat seseorang berusaha untuk meningkatkan kayak kemungkinan kita mencapai ideal self kita. Yang pertama, kalau berhasil ya berarti dia naik level ya. Dia bisa mencapai satu posisi yang lebih dekat ke ideal self-nya dia. Ya, otomatis dia akan merasa puas, merasa senang, merasa kayak wah, I can do it nih, gue bisa melakukan lebih dari batas diri gue. Atau yang kedua, yaitu dia gagal mencapai cita-cita dari ideal self-nya dia. Yang terjadi apa? Jadi dia akan cenderung merasakan kayak
emosi-emosi negatif gitu, kayak sedih, kecewa, takut untuk memulai lagi, kayak gitu-gitu. Jadi skema diri ini sangat penting dan berhubungan dengan konsep diri kita. Dengan kita menilai diri kita sudah baik, kita harus juga mengontrol bagaimana kita menginginkan atau mencita-citakan diri kita. Sebenarnya nggak apa-apa bermimpi gitu, asalkan kita memang sudah mengenal baik diri kita dan kita tahu sebatas mana nih kita bisa mencapai ideal self yang kita pengen. Gitu cara gampangnya ya. Nah, nggak sampai cuma di sini, kita akan langsung masuk juga ke bagian ketiga, yaitu regulasi diri. Itu akan seru juga, jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas abis ini. Selamat datang di bagian ketiga, yaitu regulasi diri. Yeay. Oke, regulasi diri itu apa? Pasti banyak yang bertanya-tanya kayak, apa itu, aku tidak tahu. Oke, aku kasih tahu ya. Regulasi diri itu adalah cara mengontrol diri agar kita tuh kita tuh ngerem diri kita untuk melakukan hal-hal yang menghambat kita tuh mencapai ideal self atau kayak cita-cita kita yang kita pengen nih. Misalkan kayak oke, gue harus masuk ke PTN X. Untuk mencapai keinginan itu gue harus belajar yang rajin, gue harus ngurangin waktu main gue, berarti gue harus belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah, belajar juga di les, kayak gitu-gitu. Nah, regulasi diri itu terbentuk seperti siklus nih guys. Terbentuk seperti siklus, terbagi dari 3 fase. Yaitu yang pertama ada fase pemikiran awal. Jadi kayak awalnya mikir nih kayak abis kuliah gue pengen kerja di perusahaan ini, atau gue pengen kerja menjadi guru BP di sekolah ini gitu. Itu baru pemikiran awal, kayak kamu merancang apa yang pengen kamu lakukan di satu waktu gitu. Nah, fase kedua yaitu fase tindakan kontrol kehendak. Jadi setelah kamu udah memikirkan matang-matang nih di fase pemikiran awal tadi, kedua kamu akan melakukan kayak controlling terhadap tindakan-tindakan kamu gitu. Misalkan kayak, oh iya, aku kan pengen masuk perusahaan ini, berarti IP ku juga harus kutingkatkan, atau berarti aku harus ikut organisasi biar aku nggak kosong gitu CV-nya, misalkan gitu ya. Nah, dengan harapan kayak gitu, berarti kamu akan melakukan banyak effort atau menahan dirimu melakukan hal-hal yang bisa menghambat nih kamu mencapai cita-cita kamu. Misalkan kayak kamu berarti nggak boleh bolos kuliah, berarti kamu harus ngerjain tugas tepat waktu, harus ikut kelas, terus juga kamu harus ikut kepanitiaan supaya CV kamu terisi, supaya sertifikat itu bisa terkumpul dan bisa menjadi bukti bahwa kamu layak nih bekerja di perusahaan A atau di hal-hal yang menjadi cita-cita kamu gitu. Yang ketiga yaitu fase refleksi diri. Kalau yang aku tangkep sih, refleksi diri ini kan berarti entah kamu sudah melakukan kontrol kehendak kamu yang tadi nih, kayak misalkan meskipun baru setengah perjalanan atau sudah selesai perjalananmu dalam mencapai cita-cita yang di fase pemikiran awal itu, kamu akan merefleksikan nih kayak dengan hasil yang sudah kamu capai, kamu akan memikirkan kayak ini bukan sih yang saya pengen, ini bukan sih cita-cita awal saya, atau kayak ini bukan sih tujuan saya dari awal, atau kayak oh oke, saya gagal mencapai cita-cita saya. Apa yang menghambat saya kemarin yang saya lakukan sehingga saya gagal mencapai hal ini gitu. Nah, itu 3 hal tadi membentuk regulasi diri kamu untuk bisa bertindak yang yang tetap berada di koridornya untuk mencapai tujuanmu. Kalau kamu pengen masuk PTN tapi kamu malas belajar, ya gimana menurut kamu aja sister gitu kan. Atau misalkan kamu pengen kayak aku pengen wajahku secerah dan seadem ubin masjid gitu, tapi kamu makannya cireng, tahu bulat, goreng-gorengan, mana mungkin gitu loh. Jadi kita juga harus belajar realistis. Kalau kamu pengen mencapai hasil yang tinggi, berarti kamu juga harus melakukan effort yang banyak, effort yang seniat itu gitu katanya.
Jadi itulah regulasi diri. Kalau menurutku regulasi diri ini nih lebih kayak ke tindakan kamu mendisiplinkan dirimu untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, oke, kita akan masuk ke bagian terakhir dari bagian video ini, yaitu self esteem. Pasti banyak banget orang-orang yang udah mulai menyadari pentingnya self esteem atau udah mulai kedengeran nih selinting-selinting kayak self esteem apa itu? Nah, self esteem ini juga ternyata sangat mendorong perilaku seseorang untuk menilai dirinya, untuk berperilaku sesuai dengan kepercayaan dirinya terhadap dirinya gitu. Jadi gimana kamu mem-value dirimu itu akan terlihat dari kamu memperlakukan dirimu, kamu merasa seberapa penting punya kualitas pertemanan yang baik, punya hubungan yang baik, relasi yang banyak, dan juga kepentingan kamu untuk meraih cita-cita, meraih prestasi yang kamu idam-idamkan. Nah, jadi self esteem sendiri itu adalah sebuah pengetahuan tentang dirimu untuk memiliki prestasi yang baik, memiliki kualitas hubungan yang baik juga, memperbanyak relasi, dan juga kamu berperilaku di sosial maupun di rumahmu gitu ya. Nah, self esteem ini tuh juga banyak sekali menjadi tolak ukur untuk melihat misalnya kayak prestasi akademik siswa atau mahasiswa atau orang di kantoran, di pekerjaan, kayak gitu. Jadi orang-orang dengan self esteem yang tinggi itu akan cenderung memperlakukan dirinya dengan baik dan juga punya goals positif dalam hidupnya untuk melakukan pekerjaan yang baik, memperbanyak relasi tadi, supaya dia itu kayak gimana? Dia itu kayak membuka jalan kepada dirinya untuk dipermudah nantinya gitu loh. Jadi orang-orang yang percaya diri gitu, dia bisa melakukan segala sesuatu dengan penuh kepercayaan diri karena dia yakin dirinya itu bisa. Nah, itu orang-orang yang memiliki self esteem yang tinggi, dia akan melakukan hal-hal yang positif pula. Yang kedua, orang-orang dengan self esteem yang rendah akan cenderung melakukan banyak hal-hal yang negatif karena dia dia menilai dirinya tuh kayak ya udah gue cuma segini doang, ya udah kayak gue nggak berharga gitu, misalkan kayak gitu ya. Nah, orang-orang dengan self esteem yang rendah ini cenderung minim prestasi karena dia aja bahkan nggak percaya diri kalau dia bisa melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan yang diberikan kepada dia. Jadi hasilnya pun juga tidak menggembirakan karena dia tidak memiliki gambaran positif terhadap dirinya sendiri. Nah, habis itu ada teori yang menjelaskan kenapa orang-orang tuh pengen punya harga diri yang positif. Jadi harga diri ini kan kita tuh tinggal di lingkungan di mana harga diri itu sangat berpengaruh, menjadi alat ukur bagaimana kita dilihat oleh orang-orang di sosial kita gitu. Nah, gimana nih kita mempertahankan harga diri positif kita gitu, dan kenapa banyak orang yang mempertahankan harga diri positifnya di lingkungan sosial atau dimanapun dia berada gitu. Karena menurut teori yang sudah ada di makalahku, mohon maaf aku lupa namanya, teori ini menjelaskan orang-orang tuh pengen mencapai harga diri positif karena harga diri positif itu bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia bisa melawan semua emosi-emosi negatif akibat penolakan, akibat dari kegagalan. Jadi dia bisa mengatasi itu karena dia punya value diri yang baik gitu. Yang kedua, kenapa orang-orang pengen mempertahankan harga diri positifnya? Karena itu tuh juga bisa membuat kita terlihat berbeda di sosial kita gitu. Jadi orang-orang akan, kalau kita memvalue diri kita baik, orang lain juga akan otomatis melihat value diri kita tuh baik gitu guys. Nah, yang terakhir, pasti banyak nih kayak remaja-remaja galau atau orang-orang yang secara nggak sadar kadang-kadang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Betul atau betul? Nah, setelah aku baca-baca, ternyata membandingkan diri itu tidak selamanya buruk loh. Ya, tidak selamanya buruk. Karena membandingkan diri itu bisa jadi sebagai bentuk
kita mengevaluasi diri dan juga kita menilai udah sejauh mana diri kita mampu melakukan sesuatu atau merefleksikan diri lah gitu. Nah cuma kadang-kadang yang salah ini adalah, bukan yang salah, yang keliru itu adalah saat kita membandingkan diri dengan orang-orang yang misalkan lebih di atas kita, atau kita membandingkan diri dengan orang-orang yang bahkan lebih di bawah kita gitu. Maksudnya kayak kemampuannya, skillnya, kayak gitu-gitu. Jadi nggak apple to apple. Itu yang kadang membuat orang tuh ada yang arogan karena merasa kayak fine lah, gue bisa lah lebih dari dia, padahal dia membandingkan dengan orang yang levelnya di bawah dia gitu. Nah kalau kita membandingkan diri ke orang yang levelnya di atas kita juga nggak tepat, karena ya secara levelnya aja kita udah berbeda gitu. Jadi nggak cocok kalau misalkan kamu membandingkan dirimu dengan dia. Jatuhnya kamu akan selalu merasa kurang, tidak percaya diri, kamu akan jadi, ya itu tadi, tidak memiliki self esteem yang baik karena kamu membandingkan dengan orang-orang yang beda level gitu. Nah akan lebih objektif dan lebih baik jika kita bisa membandingkan diri kita dengan orang-orang yang apple to apple atau yang selevel. Misalkan kamu levelmu segini, ya kamu bandingkan dengan temanmu atau orang-orang sekitarmu ya levelnya segini juga gitu. Dalam hal apa? Ya dalam hal yang kamu concern itu apa, yang kamu perlu evaluasi itu bagian apa, itu yang kamu pikirkan. Nah balik lagi, evaluasi diri atau kayak perbandingan diri itu juga jangan dijadikan kayak selalu dan harus kamu lakukan, karena itu juga secara nggak sadar diem-diem bisa menurunkan kepercayaan diri kamu dan bisa merusak konsep diri yang udah kamu bangun dari lama kayak gitu. Nah berhubung ini juga bulan Oktober, jangan lupa kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia atau World Mental Health Day tanggal 10 Oktober 2020. Tunggu di IG-nya HMF Psikologi UMB, kita akan melakukan campaign bersama secara online, dan kita akan senang banget menunggu partisipasi dari om, tante, dan teman-teman semuanya. Demikian juga video yang aku akan buat hari ini. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan. Semoga kita bisa sama-sama tambah pinter, tambah mengenal diri kita dengan baik, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. Saya Kirei dan saya pamit undur diri. Dadah!